1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Daring Bahasa Indonesia kelas 7. Pada pagi hari ini pertemuan ke-6, di mana pertemuan ke-6 ini menceritakan kembali isi cerita fantasi. Anak-anak, sebelum ke materi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, Mama ditanya dulu ya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah kalau kamu dalam keadaan sehat walafiat. Mama juga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan minggu yang lalu atau pertemuan kelima, itu kan di bab 2 membahas mengenai cerita fantasi. Apa itu fantasi? Fantasi tidak lain khayalan atau imajinasi. Semua cerita yang ada dalam fantasi itu adalah hasil khayalan atau imajinasi pengarang. Jadi kalau dibuktikan secara nyata, nak, cerita fantasi itu sulit karena di dalam kenyataannya tidak terjadi. Andaikan terjadi itu kemungkinannya kecil. Nah, pada pagi hari ini yaitu membahas mengenai menceritakan kembali isi cerita fantasi. Anak-anak, di pertemuan ke-6 ini yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi. Apa saja yang ada dalam materi pada pagi hari ini? Yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi itu nanti ada 2. Mengidentifikasi karakteristik atau ciri khas unsur pembangun cerita fantasi. Sedangkan yang nomor 2, mengidentifikasi atau mendata jenis dari cerita fantasi. Pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu pada pertemuan kelima, itu kan Pak Mati sudah pernah menjelaskan kan ini. Karakteristik unsur pembangun cerita fantasi itu ada 5, yaitu memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia bersifat fiksi. Jadi gagasannya, nak, itu tidak berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, tetapi berdasarkan khayalan kita atau imajinasi dari pikiran kita. Jadi gagasan-gagasan itu kadang-kadang di luar nalar. Yang nomor 2, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib maupun sesuatu yang misterius. Nanti di dalam ceritamu itu memang ada hal-hal yang tidak biasa terjadi di dalam kenyataan sehari-hari. Nah, di sini kan ada kekuatan sihir, ada makhluk ajaib, atau mungkin ada sesuatu yang di luar dari nalar kita. Yang nomor 3, penggunaan latar, baik tempat, waktu, itu ternyata bisa menembus, nak. Menembus ruang dan waktu di sini artinya bisa kejadiannya itu pada waktu masa lampau, pada waktu masa sekarang, maupun pada saat masa yang akan datang. Yang nomor 5, unsur dari pembangun cerita fantasi itu adalah keunikan tersendiri. Ini dialami oleh tokoh yang ada di dalam cerita fantasi, di mana tokoh tersebut mempunyai kesaktian yang luar biasa. Ya, contohnya seperti Nataga kemarin. Nataga itu kan
dengan dikibas-kibaskan ekornya mengeluarkan api yang besar. Nah, di dalam kenyataannya kan tidak terjadi kan. Nataga itu kan sejenis komodo itu loh. Kalau kamu pergi ke Nusa Tenggara Timur, di mana komodo itu kalau dikibas-kibaskan ya tidak mungkin keluar apinya, ekornya ya. Yang nomor 5, karena cerita fantasi menggunakan khayalan, maka cerita ini termasuk dalam kategori contoh cerita fiksi. Jadi cerita yang tidak terjadi di dalam kenyataan sehari-hari. Mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Di minggu yang lalu ini juga sudah pernah saya bahas. 1 atau A, jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan yang nyata. Nah, itu ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan atau bagian. Yang dimaksud dengan cerita fantasi total, di mana cerita fantasi tersebut semuanya khayalan. Sedangkan cerita fantasi irisan, contohnya Nataga itu, semuanya terjadi dalam khayalan. Baik mulai pendahuluan sampai pada endingnya. Kemudian yang B, jenis cerita fantasi berdasarkan latar, ruang dan waktunya tadi loh. Latar fantasi sejaman, artinya sejaman kalau ceritanya zaman dulu, semuanya zaman dulu. Contoh mungkin terjadi pada si Tono itu. Si Tono itu apa? Nataga ya, sejaman itu ya. Semuanya berdasarkan pada saat itu. Fantasi lintas waktu ini adalah cerita rembulan itu. Nah, di dalam buku paket itu kan ada itu. Si Tono, di mana si Tono itu pergi ke Blitar, daerah Welingi sana, dia tidak boleh mendekati pohon kenari. Setelah masuk, itu kan masuk dimensi ruang zaman tempo dulu, di mana waktu kita dijajah Belanda kan. Kejadiannya pada saat itu akhirnya si Tono ikut berperang melawan tentara Belanda sampai ketemu dengan noni Belanda. Kembali lagi keluar dari pohon kenari, Tono terjadi pada saat zaman sekarang di mana dia sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Itu yang dimaksud dengan lintas waktu, bisa terjadi zaman dulu dicampur dengan zaman sekarang maupun yang akan datang. Struktur teks fantasi, Pak Made juga sudah menjelaskan. Materi ini kan nanti hanya membahas isi nak ya. Jadi ini saya mengulangi materi yang minggu kemarin. Struktur teks fantasi itu ada 4 ya. Kalau di kelas tadi pagi itu Pak Made ada 3 itu, mohon maaf ya. Di sini ada 4 nak ya. Ada orientasi, ada komplikasi atau konflik, ada resolusi dan ada ending. Ya. Orientasi tidak lain adalah pendahuluan dari cerita yang ada di dalam cerita fantasi. Contohnya kalau di Nataga itu, pada hari itu Nataga mengumpulkan pasukannya dan panglimanya untuk diberi komando atau perintah menempati titik-titik atau pos yang telah ditentukan dalam menyambut datangnya pasukan serigala atau musuh. Komplikasi atau konflik merupakan bagian di mana terjadi permasalahan dimulai dari awal permasalahan hingga menuju ke puncak permasalahan. Kalau contoh ekor biru, Nataga tidak lain pada saat si serigala itu datang atau bermunculan dari awan sampai dia itu dilempar bola api, kemudian dia bisa membalikan, bahkan tentara atau pasukan Nataga hampir mengalami kekalahan. Puncaknya di mana si Dewi Kabut membisikkan atau memberi semacam wejangan untuk mengibas-ibaskan ekornya Nataga mengeluarkan api yang besar. Resolusi yang ketiga merupakan penyelesaian dan dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Resolusi sendiri merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada ending. Dalam peristiwa si ekor biru tadi, si ekor biru Nataga itu kan setelah membentuk lingkaran ya dengan kobaran api yang begitu besar dari ekor Nataga, maka banyak yang terbunuh dan
terbakar dan terbunuh di medan pertempuran serigala tersebut. Itu adalah resolusinya, di mana tentara serigala atau pasukan serigala mengalami kekalahan. Endingnya ini ada dua, bisa berending happy, juga ada berending sad happy atau kurang baik. Nah ini di sini kan happy ending di mana tokoh utama menang dan hidup bahagia, dan ada pula yang berupa sad ending. Sad ending di sini tidak lain adalah di mana tokoh mengalami kekalahan atau tewas setelah mencapai tujuan itu. Tewasnya itu tapi tujuannya tercapai, tapi dia mengalami keguguran. Saya lanjutkan nak ya. Unsur intrinsik yang ada dalam cerita fantasi yaitu satu, tema. Tema itu tidak lain adalah gagasan atau ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Kemudian alur yaitu jalan cerita. Nomor 3, tokoh dan penokohan yaitu karakter dan pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. 4, latar yaitu ada tempat, ada waktu, dan ada suasana di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana suasananya. Yang nomor 5 adalah sudut pandang. Bisa sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku pembantu, dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu tidak lain, pelaku itu yang mengarang, yang menjadi lakonnya itu. Kalau sudut pandang orang pertama pelaku pembantu, yang mengarang itu ada dalam cerita tapi dia tidak menjadi lakon. Contohnya kemarin kan si Sarip itu kan tambah oso, yang ngarang ibunya. Tadi pelaku utama, orang pertama pelaku pembantu. Kalau si Sarip sendiri, orang pertama pelaku utama. Kalau yang ngarang orang lain di luar cerita, maka sudut pandangnya orang ketiga. Yang nomor 6 adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan atau pelajaran yang ingin kita ambil dari satu peristiwa. Cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Ini kan ada ya, nah ya. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Pak Made kemarin kan kalau membuat katakanlah cerita itu kan yang saya tulis itu kan yang penting-penting saja kan. Itu asalnya dari sini nah. Kalimat utamanya di paragraf pertama ini apa? Kalimat utama itu seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu ini. Nah, ini kalimat utamanya. Kenapa ini disebut kalimat utama? Karena kalimat-kalimat berikutnya adalah menjelaskan dari kalimat yang pertama ini. Nataga membagi tugas, itu kan penjelasan dari ini kan. Ide pokoknya apa? Kalimat utama itu kita ambil intisarinya. Pasukan Nataga sudah siap. Nah, di sini seluruh pasukan Nataga sudah siap. Ini kan gitu. Jadi pasukan Nataga sudah siap. Lah isi paragraf itu tidak lain ya. Kita ambil dari kalimat utama sampai pada di cerita terakhir ini tercinta. Kita ambil intinya. Maka menjadi kalimat Nataga dan pasukannya mempersiapkan diri dalam membela tanah air, Tanah Modo dari serangan serigala. Nah, ini ya. Jadi isi itu adalah keseluruhannya ini kita ambil intisarinya supaya tahu ya kita lihat dari kalimat utamanya dan kalimat-kalimat penjelasannya. Ide pokoknya tidak lain inti dari kalimat utama. Jadi kalau yang ini kalimat utama, kalau intinya ya kita ambil yang paling inti dari kalimat utama. Sedangkan isi kalimat utama ditambah penjelasan ini kita ambil yang paling inti. Nah ini ya.
cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Ini kan kemarin kan sudah. Nah ini kan isi-isinya nak ya. Nah Nataga dan pasukannya berdiri dalam bela tanah airnya, tanah modok dari serangan serigala dan pasukannya. Sampai nanti di paragraf kedua, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6. Semuanya ini adalah isi dari cerita kekuatan ekor biru Nataga. Sekarang mengidentifikasi atau identifikasi mendata struktur pada urutan kejadian pada cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Nah tadi kan strukturnya kan ada orientasi, ada komplikasi atau konflik, kemudian ada resolusi dan ada ending. Kalimatnya atau paragrafnya, paragraf pertama itu masuk di dalam orientasi, paragraf 2, 3, dan 4 masuk di dalam komplikasi. Kemudian paragraf kelima, Nataga akhirnya dapat mengalahkan pasukan serigala, yaitu dengan terbakar tadi. Itu ada di resolusi, endingnya Nataga kembali ke bukit bergabung dengan pasukan dan panglimanya. Mereka memandang Nataga dengan rasa haru dan tersenyum mengisyaratkan rasa hormat dan bahagia. Itu adalah struktur pada urutan kejadian cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Sekarang unsur intrinsik teks fantasi. Unsur intrinsiknya tadi kan ada berapa? Ada 6. Ada tema, ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada sudut pandang, ada amanat. Tema yang diangkat dalam peristiwa si ekor biru Nataga, kekuatan ekor biru Nataga adalah kepahlawanan. Kenapa kepahlawanan? Ini tidak lain adalah membela tanah air. Jadi ide pokoknya itu orang bela tanah air kan pasti pahlawan kan. Alurnya atau urutan peristiwanya adalah atau jalan ceritanya maju. Di sini lengkap diawali dari orientasi, konflik, resolusi, dan diakhiri dengan ending. Maka alasannya adalah unsur maju. Tokoh dan penokohan. Tokoh utamanya kan Nataga. Tokoh pembantu di situ adalah serigala. Watak Nataga adalah pemberani, watak serigala adalah sombong atau angkuh. Latarnya, tempatnya di tanah modok, waktunya pada pagi hari, ya saat hujan deras itu, suasananya menegangkan dan kacau. Sudut pandangnya adalah orang ketiga karena pengarang tidak terlibat dalam cerita tersebut. Amanatnya bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita kekuatan ekor biru Nataga? Ini berhubung yang saya analisis, saya data adalah kekuatan ekor biru Nataga. Nama tokohnya adalah Nataga dan serigala. Nah, cara menentukan tokoh itu adalah yang ada dialognya, ada ngomongnya di situ kan, atau ada keringnya. Kenapa Panglima dan pasukannya tidak? Karena tidak ada dialognya di situ kan. Yang ngomong itu hanya Nataga dan serigala. Nataga adalah pemberani. Tiba-tiba Nataga memimpin perang seluruh binatang di tanah modok, segera melesat menyeret ekor birunya maju ke medan perang. Serigala sombong. Ini bukti pada teksnya. Hei, tak ada gunanya kalian melempar bola api pada kami. Ini adalah contoh watak dari karakter tokoh utama maupun tokoh pembantu. Ya. Itulah materi pada pagi hari ini, yaitu kita mendata atau mengidentifikasi isi dari cerita fantasi, baik kita dari strukturnya maupun alurnya sampai nanti pada di watak atau karakter dari tokoh. Selanjutnya yaitu mengenai lembar kerja siswa atau LKS.
Nah, saya lanjutkan lagi nak ya. Di sini yaitu lembar kerja siswa atau LKS. LKS ini nanti kamu kerjakan di buku tulismu. Ya, jangan lupa ditulis pakai ballpoint atau pulpen. Kemudian di pojok kiri atas kamu beri nama, nomor absen, dan kelasmu. Ini ada 5 soal nak yang harus kamu kerjakan. Nah, yang pertama ya, di sini lembar kerja siswa LKS pertemuan ke-6, kerjakan di buku harianmu ya. Di sini kamu tulis. Nomor 1, urutkan kejadian yang dialami Anika pada cerita fantasi berlian 3 warna. Karya Vanessa Miftah Riani, buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 56 dan 58. Nah, di buku paketmu yang dipinjami perpustakaan itu di halaman 56 sampai 58 itu ada cerita fantasi berlian 3 warna. Ini sudah Pak Made bantu 2 ya, isi dari saya ambilkan dari 2 paragraf. Anika menemukan berlian 3 warna di kamar ibunya. Sedangkan yang nomor 2, Anika dan 2 temannya Tamika dan Jika mengalami petualangan imajinatif. Mereka terdampar pada gerbang sebuah kerajaan dan bertemu seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Nah, kamu tinggal melanjutkan di masing-masing paragrafnya itu nanti isinya seperti apa. Ini kalau kamu kerjakan nah seperti ini. Nah, ini loh ya. Ini kan kekuatan ekor biru Nataga. Saya ambilkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Itu ada 6 isinya di situ. Kalimat utamanya ya bisa kamu ambil dari tambahin isinya tadi. Tadi penjelasannya. Ya, jadi yang ini ya kamu baca cerita fantasi berlian 3 warna, kemudian kamu data seperti yang Pak Made contohkan di kekuatan ekor biru Nataga. Kemudian yang nomor 2, urutkan kegiatan yang dialami Anika pada cerita fantasi berlian 3 warna kalau dikaitkan dengan struktur. Nah, di sini strukturnya kan orientasi, komplikasi, resolusi, ending. Pak Made sudah membantu kalian di orientasinya. Anika menemukan berlian 3 warna di kamar ibunya. Kemudian endingnya mereka kembali ke dunia nyata meski tidak mendapatkan tas besar itu. Mereka tetap bersyukur karena masih dapat selamat dan saling bersahabat. Ini adalah happy endingnya. Katakanlah bisa set ya. Tidak mendapat keuntungan apa-apa, set ending. Tapi untungnya nggak tewas ini. Jadi ya bisa happy ending atau bisa tidak keberuntungan ya, atau tidak bahagia. Nah, kamu mendatanya seperti ini. Nah, dari kalimat-kalimat utama ditambah penjelasannya atau kita sebutkan isinya itu, maka terbentuk seperti ini. Ya, kamu pindahin nanti. Jadi yang ini kamu pindahi 1, 2, 3, 4 dan ada berapa di situ ada paragrafnya. Kamu pindahkan di sini Anika sudah. Ini kan juga. Kamu tinggal mengisi apa yang ada dalam komplikasi dan apa yang ada di dalam resolusi dari yang kamu kerjakan ini. Ya. Yang nomor 3 nah, bagaimana proses petualangan Anika dan teman-temannya pada cerita fantasi berlian 3 warna? Ini sudah saya bantu dengan kalimat pertama. Kamu tinggal melanjutkan yang ada dalam buku tersebut. Mereka terlempar ke sebuah negeri, titik-titik, lanjutkan. Gampang kan? Yang nomor 4, bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita fantasi berlian 3 warna? Aneka, ini saya kasih contoh, watak tokohnya adalah suka membantu, tanpa pamrih dan pemberani. Bukti kalimatnya, saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Nah, ini adalah bukti kalimat kalau Anika juga membantu teman-temannya. Bagaimana watak atau karakter Ibu Anika?
bagaimana watak dari teman-temannya Anika, Tamika, dan Cika ini. Dan itu harus kamu buktikan kalimat yang ada di dalam teks tersebut kalau wataknya seperti yang kamu sebutkan. Nah, jadi dibaca nak ya, kalau tidak dibaca tidak bisa itu. Yang nomor 5 atau terakhir, ini kita kaitkan dengan unsur yang ada di dalam cerita fantasi. Berhubung yang kita identifikasi itu berlian 3 warna, ini kan ada tema, ada alur, ada tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Ya. Ini seperti yang Pak Madi kerjakan ada di sini. Ya. Temanya kepahlawan, bagaimana berlian 3 warna. Alurnya kalau maju ya diawali orientasi konflik. Kalau di situ memang situ ya kamu bisa menjawab seperti ini. Kalau tidak berarti bisa mundur atau campuran. Tokoh dan penokohan ya kamu tinggal nambahi tokoh utamanya siapa, tokoh pembantunya siapa, watak dari tokoh utama, watak dari tokoh pembantu. Latar, tempat, waktu dan suasana, sudut pandang orang ketiga. Kalau di situ memang tidak terlibat ya berarti orang ketiga. Kalau terlibat ya bisa orang pertama pemeran utama, orang pertama pemeran pembantu. Amanat, nah, bagaimana amanatnya kalau di dalam ini kan bela negara, bagaimana dengan berlian 3 warna. Nah ini yang ada di nomor 5 nah ya, jadi seperti itu cara kerjanya. Ya. Itulah lembar kerja siswa yang harus kamu kerjakan di buku tulis Muna di pertemuan ke-6 ini. Kalau sudah selesai, nanti bisa kamu kirim ke kelompok grup BIN kelas 7 kelasmu masing-masing. Ya. Jadi jangan sampai kamu mbak ngirim. Ini bisa saya beri waktu bisa 1 hari, 2 hari tergantung kalian. Makin cepat ya lebih baik, tidak ada beban di dalam pekerjaan. Jangan sampai kamu tidak ngirim. Yang tidak ngirim pasti di pertemuan tatap muka saya tagih. Kalau tagihan pertama saya peringatkan, tagihan kedua ada hukuman. Kamu tidak bisa mengelak karena sekarang sudah ketemu dengan saya di kelas. Kalau kemarin kamu masih bisa ngelak ya. Inilah yang harus kamu kerjakan. Mudah-mudahan pertemuan ke-6 ini ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya Pak Madi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.